Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang kisah yaitu Muncak. Cerita kali ini merupakan cerita pendakian anak-anak SMA ya teman-teman, yang mereka mendaki dan mengalami kejadian yang sangat mengerikan. Jadi bagaimana ceritanya? Daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Oh ya, namun sebelum itu saya sarankan untuk kalian klik tombol subscribe dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk langsung saja kita mulai ceritanya. Entah bagaimana semua berawal, tapi kini berakhir dengan trauma berat yang melekat kuat di dalam ingatanku hingga kini. 3 tahun lalu aku bersama ketiga temanku yang bernama Abdi, Cici, dan Aina membahas sebuah rencana liburan yang ingin kami adakan berempat. Hal ini bertujuan untuk merayakan akan kelulusan kami di sekolah menengah atas atau SMA. Namun ekspektasi tidak sesuai realita. Liburan yang bertujuan untuk bersenang-senang kini justru menjadi sebuah petaka bagi kami berempat. Wajah ceria yang selalu kulihat kini menjadi momok menakutkan yang sangat melekat dan selalu kuingat. Perkenalkan, namaku Roy. Aku memiliki 3 teman dekat, sebut saja nama mereka Abdi, Aina, dan juga Cici. Kami mulai akrab di saat kelas 3 SMA karena kelas 1 dan 2 kami berbeda kelas. Suatu hari di dalam sebuah kontrakan yang lokasinya tidak cukup jauh dari tempat tinggalku. Itu merupakan kontrakan yang ditinggali oleh Abdi temanku. Kami berempat berkumpul seperti biasa karena kami biasa bersama. Kami membahas akan wacana liburan bareng. Wacana ini sudah kami janjikan sebelumnya pada waktu sebelum kelulusan sekolah tiba. Jadi gimana? Jadi liburan gak? Ucap Aina yang membuat kami hening seketika. Ya jadilah, sesuai rencana. Muncak kan? Jawab Abdi dengan nada songongnya. Di sore itu kami benar-benar deal akan rencana muncak yang akan kami lakukan 3 hari ke depan. Aku benar-benar tidak menyangka bahwa canda tawa mereka sore itu merupakan awal dari kemurungan panjangku. Dan dari sinilah semua dimulai. Hari yang kita rencanakan pun tiba. Dengan mobil travel yang kami sewa sekitar pukul 15.30. Kami berempat mengarungi indahnya sore dengan tawa dan nyanyian. Gerimis kecil menambah indahnya suasana di kala itu. Setelah memakan waktu kurang lebih 2 jam, kami pun tiba di lokasi yang kami tuju. Sunset di sore itu seakan menyambut akan kedatangan kami. Tarikan nafas panjangku hirup serta membentangkan kedua tanganku, bertanda aku sudah siap untuk menaklukkan puncak bukit itu. Tapi sialnya aku benar-benar terkejut ketika ada anjing yang menggonggong di saat aku masih menarik nafas panjang dan membentangkan kedua tanganku itu. Kami semua terkejut, tidak terkecuali juga Abdi yang refleks mengucapkan kata-kata kotor karena ia juga terkejut. "Hus, mulutmu itu dijaga, kita baru sampai loh," tegasku kepadanya untuk mengingatkan. "Itu anjing bikin kaget aja. Baru juga sampai udah jantungan," jawabnya. Kulihat dari kejauhan tatapan anjing itu yang entah pikiran atau imajinasiku saja, seakan-akan ia memberikan saran untuk tidak melanjutkan perjalanan ini. Namun aku tidak ingin berpikir negatif dan menghiraukan pikiran buruk itu. Dengan awalan doa bersama kami pun mulai mendaki. Kulihat jam di ponselku menandakan pukul 5 sore.
Apapun yang terjadi, pokoknya kita jangan sampai pisah ya. Utamakan kebersamaan, oke? Ucapku kepada teman-teman sebagai persiapan. Dan mereka pun mengiyakan ucapanku. Setelah sekitar setengah jam kami berjalan, terdengar suara azan yang masih mampu kami dengar dari seberang kampung yang terlihat indah lampunya dari kejauhan. Oi, guys, kita stop dulu di sini, azan maghrib. Setelah azan kita lanjutkan kembali. Alah, tanggung ah. Ini di depan kayaknya ada tempat yang lebih enak buat beristirahat. Kalau perlu kita bermalam di situ untuk pembukaan. Gimana? Abdi menolak untuk berhenti karena memang di depan ada dataran yang rata dan bagus untuk kami mendirikan tenda, dan kulihat wajah Cici yang nampak tidak suka dengan keputusan Abdi yang ingin terus melanjutkan pendakian itu di tengah azan yang sedang berlangsung. Kami pun melanjutkan pendakian dengan tujuan dataran yang rata dan mendukung untuk kami mendirikan tenda. Tidak selang beberapa lama tibalah kami di tempat yang kami maksud. Dengan semangat kami mendirikan tenda serta ingin menyalakan api unggun untuk menghangatkan badan karena suhu saat itu cukup dingin, apalagi sehabis hujan. Lalu tiba-tiba, kuk, 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 suara anjing mengagetkan kami hingga melompat. Ya, anjing yang tadi menyebut kami di bawah kembali mengikuti kami, dan seakan ia lagi-lagi memberi tanda untuk kami agar tidak melanjutkan perjalanan ini. Dan dengan emosinya, Abdi mengambil sehelai ranting kayu dan melempar ke arah anjing itu dengan beringasnya. Udah, stop Dik, stop, biarin dia pergi. Aina menyuruh Abdi memberhentikan aksinya. Wah, dasar anjing, memang gak ada otak. Udah 2 kali mengagetkanku, awas saja sekali lagi ia muncul, ku habisi kali ini, ucap Abdi dengan nada membentak. Kemudian anjing itu pergi karena ancaman yang Abdi berikan. Hembusan angin yang tidak begitu kuat namun memberikan nuansa horor kami rasakan. Kami berempat saling menatap seakan memberi kode bahwa kami memiliki pikiran yang sama. Lalu tiba-tiba, betapa terkejutnya kami berempat ketika melihat sosok hitam tinggi berambut panjang warna putih. Sontak Cici dan juga Aina berteriak sejadi-jadinya sambil merangkul kami. Tapi tunggu, sepertinya itu bukan hantu seperti yang aku bayangkan. Ada perlu apa kalian kesini? Ucap nenek yang membuat kami semua terkejut. Ternyata itu seorang wanita parubaya dengan badan yang sedikit bungkuk dan rambut berwarna putih, namun nampak menyeramkan bagi kami. Ya ampun Nek, nenek bikin kaget aja. Kami mau muncak Nek di sini. Aku menjawab pertanyaan sang nenek. Pergi kalian, urungkan niat kalian itu. Ini bukan saatnya untuk memuncak, jawabnya. Sontak kami terdiam sambil berpikir apa maksud perkataan sang nenek tadi. Ketika kami sedang saling menatap dan berpikir, tidak kami sangka seketika sosok nenek itu menghilang dari hadapan kami. Semakin bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi dengan kami hari ini. Ditambah lagi, masa iya ada nenek-nenek malam hari di hutan gini? Dengan keadaan ini, Cici merasa ada hal yang kurang baik dan membujuk kami untuk tidak melanjutkan ini. Guys, pulang aja yuk. Perasaanku juga gak enak ini. Dari awal datang aja udah aneh banget. Pulang yuk. Dengan wajah takut, Cici memohon kepada kami. Apaan sih Ci, tanggung banget. Udah nyampe sini juga, masa iya pulang? Yang bener aja kamu, jawab Abdi dengan ekspresi muka yang tidak setuju akan usulan Cici. Kami kembali lanjut untuk mendirikan tenda. Hari sudah terasa larut. Waktu sudah menunjukkan pukul 22 atau 10 malam di ponselku. Keadaan kita pada saat ini memang sudah berbeda, tidak seperti awal datang yang ceria.
Namun saat ini terlihat was-was dan siaga di wajah kami semua. "Guys, aku mau buang air kecil nih, tolong temenin yuk," ucap Aina meminta kami untuk menemaninya. "Kencing di situ saja, jangan jauh-jauh, kan kelihatan dari sini," ucap Abdi. "Enak aja kamu, matamu itu kemana-mana ntar." Dengan keadaan ini, Cici mengajukan dirinya untuk menemani Aina. "Ya udah, ayo sama aku. Roy, Abdi, tunggu di sini. Kalau dalam 10 menit kami nggak balik, salah satu di antara kalian harus cari kami ya," ucap Cici, dan aku pun meminta agar mereka cepat dan jangan jauh-jauh. 15 menit berlalu, tidak ada tanda kemunculan Cici dan Aina. Aku dan Abdi pun serasa benar-benar tidak enak hati. Tapi tiba-tiba, terdengar suara wanita yang berteriak dengan keras. Saat itu spontan aku dan juga Abdi langsung bergegas mencari sumber suara. Dengan keadaan yang sangat-sangat panik, aku dan juga Abdi berlarian ke segala arah untuk menuju sumber suara. Namun kami tidak menemukan apa-apa. Suara pun berhenti. Kami makin bingung apa yang terjadi dan sangat kami mencemaskan keadaan Cici dan juga Aina. Dan tiba-tiba, tolong! Kembali terdengar suara teriakan. Kami kenal suara itu, yaitu suara Aina. Bergegas kami kembali berlari menuju sumber suara. Tapi tiba-tiba kembali kami tidak menemukan apapun, serta suara itu juga kembali tidak terdengar. "Apa ini, Di? Apa yang terjadi? Kita harus ngapain, Di?" ucapku. "Aku juga bingung, Roy. Sebenarnya apa yang terjadi? Kita sudah jauh berlari, bahkan aku sudah tidak ingat lagi jalan kembali menuju tenda kita." Tidak sadar kami semakin dalam memasuki hutan belantara ini. Yang tadinya kami dapat melihat rumah penduduk dari kejauhan, kini malah benar-benar tidak tampak. Sejauh ini mata kami memandang hanya ada pohon-pohon yang sangat rindang saja. "Ini sudah kacau, Roy. Bagaimana kita yang mengajak mereka ke sini? Kita harus menemukan mereka bagaimanapun caranya. Ya, sekarang lebih baik kita berpencar. Aku nyimpan 3 peluit di kantongku. Nih, ambil 1. Selalu tiup peluit ini setiap 30 detik sekali, supaya kita saling mengetahui posisi satu sama lain." Aku pun mengiyakan usulan itu dan mengambil 1 peluit dari tangannya, dan bergegas kami kemudian melakukan pencarian ke semua arah sembari meniup peluit ini setiap 30 detik sekali. "Cici, Aina, kalian di mana?" teriakku sembari memastikan siapa tahu ada sambutan. Samar-samar juga terdengar suara peluit Abdi yang semakin lama semakin jauh. "Ini sudah semakin jauh, aku harus mendekati suara peluit Abdi," ucapku dari dalam hati. Terus menyusuri hutan, semakin dalam, semakin jauh, dan semakin kelam. Perasaan ini benar-benar membuat takut, tapi rasa tekadku lebih kuat dari rasa takut itu. Tapi aku baru sadar bahwa aku tidak mendengar suara peluit Abdi. Sontak aku tiup peluit itu sekencang-kencangnya agar Abdi membalas sahutanku. Namun tidak ada satupun suara sama sekali di sini. Dan saat itu aku benar-benar panik sekali dan berlarian dengan badan yang gemetar dan menahan tangis yang ada di mataku. Kulihat ponsel yang tidak memiliki sinyal itu dan melihat jam yang menunjukkan bahwa hari sudah pukul 4 pagi. Tidak terasa aku berlarian sampai subuh. Tiba-tiba, prit, prit, suara peluit terdengar. Abdi, Abdi. Aku pun berlarian sambil meneriaki nama Abdi. Semakin lama semakin dekat, dan juga dekat. Lalu kemudian, aku merasa peluit itu sudah berada tepat di depan mataku. Tapi aku hanya menemukan peluit yang tergantung di ranting kayu,
dengan noda darah yang melekat di sekitar ranting. Sontak aku menjadi sangat panik. Sambil menangis aku berlarian ke sana kemari sembari meneriaki nama mereka bertiga. Abdi, Aina, Cici, kalian di mana? Teriakku sambil menangis dan aku benar-benar merasa sudah tidak tahan lagi dengan keadaanku yang benar-benar sudah mulai rapuh dan juga lemas. Dan kemudian aku terjatuh pingsan. Entah pukul berapa, aku bangun dari pingsanku. Dengan posisi terlentang, aku memandang dedaunan yang rindang. Dengan sorotan mentari pagi yang mengarah tepat ke kelopak mataku. Aku tertatih, aku mencoba bangkit. Terlihat sebuah ranting yang cukup kuat yang dapat membantuku untuk duduk. Aku berharap aku telah bangun dari mimpi burukku. Kulihat sekelilingku hanya ada pohon-pohon besar dan kicauan burung. Kembali aku meneteskan air mata. Aku menangis sejadi-jadinya. Aku benar-benar tidak habis pikir dengan semua kejadian ini. Dengan sayup-sayup mataku melihat sosok anak kecil berdiri di depan yang berjarak sekitar 10 meter dan berdiri membelakangiku. Dengan rasa takut dan gemetar ku perhatikan, tapi dia hanya berdiri diam saja. Ku dekati sosok anak kecil itu karena pikiranku sudah kacau, mau tidak mau harus ku hadapi. Perlahan aku mendekat. Aura makin terasa kuat dan membuat bulu kutuku merinding. Tepat di hadapanku, sesosok anak kecil itu dengan rambut pendek dan memakai pakaian coklat yang terlihat kumuh. Ku tepuk pundak anak kecil itu dan yang membuatnya menoleh ke arahku. Dengan sedikit menjauhkan wajahku darinya, aku berpikir bahwa anak ini pasti memiliki wajah yang buruk dan jelas itu pasti hantu. Tapi ternyata bukan. Dia benar-benar manusia normal. Kakak siapa? Dengan nada halus anak kecil itu bertanya. Kamu yang siapa, Dek? Kok anak kecil ada di hutan kayak gini? Kamu sama siapa di sini? Ujarku sembari memperhatikan semua anggota tubuhnya dan memastikan kalau dia benar-benar manusia. Aku tinggal di sini, Kak. Ayo mampir, ujar anak kecil itu sambil menunjuk ke arah gubuk. Ya, ada sebuah gubuk yang cukup layak ditinggali di tengah hutan seperti ini. Dengan memegang tangan anak itu, aku menuju gubuk itu dan sampailah aku di sana. Terlihat kondisi lantai yang berdebu dan ditutupi daun-daun yang berjatuhan. Yakin kamu tinggal di sini, Dek? Kamu beneran manusia kan? Tanyaku kembali memastikan. Ayo masuk, Kak, ajak anak itu sembari membuka pintu dan kemudian menawarkanku masuk ke dalam. Tidak lama kemudian muncul seseorang yang aku tidak asing lagi dengannya. Aku dibuat tambah bingung dan heran. Ternyata orang itu adalah nenek yang pernah kulihat di awal pertama aku datang ke sini. Mana 3 temanmu yang lain? Dia bertanya dengan santai dan muka yang datar. Seketika emosiku memuncak karena aku yakin ini semua perbuatannya. Mana teman-temanku? Kau kan yang menculik mereka semua. Dasar nenek tua. Dari awal, kau itu sudah mengikuti kami hingga semua teman-temanku hilang. Mengakulah nenek tua. Dengan emosi, aku membentak wanita tua itu. Dengan santai ia menjawab, bukannya dari awal kalian sudah mendengarkan ucapanku, tapi kalian malah hiraukan dan terus melanjutkan pendakian ini. Jangan banyak bicara, nenek tua. Apa yang kau inginkan dari kami? Apapun akan kuturuti kemauanmu, asal kau kembalikan ketiga temanku sekarang. Dengan tegas nenek itu menjawab, bukan aku yang menginginkan apa-apa, tapi penghuni alas atau hutan ini yang menginginkan kalian. Aku sudah memperingatkan kalian, tapi kalian acuh dan menghiraukan perkataanku. Sekarang kau hadapi akibatnya sendiri. Apa kau sudah gila, nenek tua?
Ini semua pasti perbuatanmu. Ini semua pertaruhan nyawa. Kau malah berbicara omong kosong seperti orang bodoh, ucapku dengan emosi sembari menunjuk wajah sang nenek. Sang nenek pun menghela nafas panjang lalu berkata, beberapa tahun lalu, tepat di bulan ini juga ada 3 orang pendaki bukit di sini. Namun, setelah 1 bulan mendaki, mereka tidak kunjung turun dan dinyatakan hilang sampai sekarang. Semenjak kejadian itu, ada beberapa orang juga menghilang di bulan yang sama. Jadi penduduk sini melarang para pendaki untuk mendaki di bulan yang sama, yaitu bulan di mana mereka dinyatakan hilang. Juru kunci bukit ini pernah berkata, jika ingin melepas kutukan ini, harus ada yang menemukan tengkorak 3 mayat itu, maka kutukan akan hilang. Dan jika ada yang menghilang di bulan itu, cepat-cepatlah segera ditemukan sebelum 30 hari. Jika sudah lewat 30 hari, warga di sini sudah memastikan kalau mereka sudah berada di dimensi lain atau mungkin sudah mati. Percaya atau tidak, itu sudah tradisi yang kami percaya sejak lama. Saat itu aku benar-benar bingung antara percaya atau tidak. Namun pikiranku kala itu sudah kacau dan juga pasrah. Terduduklah aku sambil kembali menangisi sesalanku karena dari hati kecilku juga saat itu aku tidak ingin melanjutkan pendakian ini. Kulihat anak kecil tadi mendekatiku dan juga memelukku. Tangisku pun semakin menjadi. Tidak lama kemudian, ya mataku ini mulai berat. Kurebahkan badanku di lantai dan perlahan mata ini tertutup dengan sendirinya. Tolong, tolong. Terdengar suara minta tolong. Suara itu adalah suara ketiga temanku. Spontan aku terbangun dan berlarian ke arah sumber suara. Terus berlari sekejang mungkin hingga terjatuh-jatuh, sampai sesekali badanku lecet akibat sayatan ranting-ranting pohon. Tapi aku benar-benar tidak merasakan rasa sakit itu. Yang kupikirkan hanyalah bertemu dengan ketiga temanku. Semakin mendekat, semakin lama suara itu justru meredup dan kemudian hilang. Aku bingung dan juga melihat ke seluruh sisi saat itu. Tiba-tiba terdengar suara krak, seperti ranting kayu yang patah di balik dedaunan yang rimbun. Dengan perlahan aku kemudian dekati dedaunan itu dan mencoba membuka ada apa di balik itu. Lalu tiba-tiba, bram! Aku terbangun dari mimpi buruk. Secepatnya aku berdiri dan melihat sekelilingku. Kulihat kanan dan kiri, depan dan belakang. Ternyata aku masih berada di gubuk itu. Kulihat dari kejauhan sang nenek sedang memasak sesuatu. Terlihat asap yang keluar dari wadah untuk memasak yang terbuat dari tanah liat. Harum terasa menyengat dari hidungku, membuat cacing dalam perutku ini berbunyi. Kak, makan dulu ini kak. Dengan membawa mangkuk yang terbuat dari bambu yang diikat menggunakan akar-akar dedaunan, sang anak kecil itu memberiku makanan. Tanpa banyak pikir panjang, aku kemudian makan dengan lahap makanan itu sampai kucilati semua bagian yang masih menempel di wadah itu. Kemudian aku tersedak dan mencari secangkir air minum, tapi aku tidak menemukannya. Dengan tergesa-gesa aku mencari air, tetapi tetap tidak ketemu. Hingga akhirnya berlari keluar dari gubuk itu dan memuntahkan makanan yang mengganjal di tenggorokanku. Betapa sangat terkejutnya aku saat melihat belatung dan daging-daging busuk keluar dari mulutku. Dengan rasa takut dan jijik aku melompat mundur. Dan dengan sigap aku menoleh ke arah gubuk tadi, dan ketika kulihat ke belakang, aku benar-benar terkejut dengan apa yang kulihat. Karena gubuk yang awalnya berdiri kokoh tiba-tiba berubah menjadi tumpukan kayu yang berserakan dengan keadaan yang sepertinya sudah lama tidak digali. Aku benar-benar merasa takut sekali dan nangis pada kala itu. Dengan rasa takut yang sangat berkecamuk ini, aku tetap memberanikan diriku untuk mendekat dan memastikan gubuk itu. Terlihat ada sebuah gundukan yang dibungkus dengan terpal.
dan terlihat sangat kusam dan banyak daun kering yang menutupinya. Firasatku tidak enak, tapi mungkin itu membuat petunjuk dari semua ini. Aku mencoba membuka gundukan terpal itu, dan ketika aku buka, seketika aku melompat mundur karena aku sangat terkejut dengan apa yang aku lihat. Aku melihat 3 tulang belulang yang satu sama lain terikat. Aku mencoba memastikan tulang-tulang itu karena pikiranku saat itu benar-benar bersangka mereka adalah teman-temanku. Tapi aku ingat bahwa aku di sini hanya 2 hari. Tidak mungkin secepat itu mayat berubah menjadi tulang belulang seperti ini. Seketika aku ingat ucapan sang nenek yang memberitahuku akan kejadian kelam yang menyebabkan 3 orang pendaki lainnya hilang sampai saat ini belum ditemukan. Aku bingung harus bagaimana lagi karena tidak dapat menyelesaikan masalah ini, dan sampai saat ini aku belum bisa menemukan ketiga temanku yang hilang. Aku memutuskan untuk berlarian ke segala arah dengan menahan air mata yang tidak henti-hentinya mengalir. Sungai-sungai ku seberangi, ranting-ranting aku hantam sampai membuat semua badanku lecet-lecet. Aku benar-benar sudah sangat letih. Ya Tuhan, aku pasrah dengan semuanya. Aku berserah diri kepadamu. Tolong ampuni dosa-dosaku selama ini ya Tuhan. Ucapku yang benar-benar sambil menyerah dan pasrah diri kepada Sang Pencipta. Ya karena aku sudah benar-benar tidak kuat lagi dengan semua ini. Kembali aku jatuh dan juga terkulai. Namun dari kejauhan terdengar suara yang sangat ramai sekali. Dengan sayup-sayup mataku memandang segerombolan orang yang sedang menggunakan pakaian berwarna oranye. Aku tidak peduli karena semua ilusi ini sudah aku alami dari sejak pertama memasuki hutan terkutuk ini. Tapi semakin lama kok semakin merasa nyata itu suaranya. Aku mencoba bangkit dari ketidaknyamanan badanku saat ini. Ku lambaikan tanganku ke hadapan mereka sembari berteriak, "Tolong!" dengan memaksa mulutku agar mampu mengeluarkan ucapan. Bergegas mereka beramai-ramai mendatangiku dan mencoba menolong dan juga membopong tubuhku yang sudah benar-benar mati rasa ini. Saat itu aku mencoba memejamkan mataku dan berharap ini nyata atau aku benar-benar mati. Terbangunlah aku di ruangan. Ku perhatikan kanan dan kiriku. Sentuh bagian hidungku, ternyata terdapat selang oksigen dan iya, aku berada di rumah sakit saat ini. Dan aku bertanya kepada suster yang saat itu terlihat sedang memegang botol obat-obatan, entah untuk apa. "Sus, apa yang terjadi?" Dan suster menjawab, "Pulihkan dulu tubuhmu saat ini. Jangan banyak bergerak dan berbicara, karena kamu saat ini benar-benar mengalami dehidrasi tinggi karena sudah menghilang selama 28 hari. Sontak jawaban sang suster membuatku terkejut dan sangat kebingungan. 28 hari sus, aku hanya 2 malam berada di situ. Terus bagaimana keadaan 3 temanku yang lain sus? Apa mereka sudah ditemukan?" Dengan tersenyum, suster mendekatiku dan kemudian berkata, "Kamu berikan doa yang terbaik untuk ketiga teman-temanmu ya. Semoga ia cepat ditemukan. Sekarang kamu istirahat ya." Lalu sang suster keluar dan pergi meninggalkan ruanganku. Kembali air mata ini menetes seakan semua kejadian ini hanya mimpi. 2 malam bayangkan yang kurasakan saat itu nyatanya ternyata kok berjalan selama 28 hari. Setelah genap 30 hari pencarian, akhirnya tim SAR dan warga memberhentikan pencarian ini dan menyatakan ketiga temanku hilang. Saat ini aku masih berpikir tentang 3 tengkorak yang kutemukan saat itu. Sang nenek juga pernah berkata jika ada orang yang hilang di bulan itu, maka harus ditemukan sebelum 30 hari. Jika lebih dari 30 hari sudah dipastikan mereka dinyatakan berada di dimensi lain atau bahkan mati. Dan aku berkata saat ini,
Suatu saat aku akan mendatangi bukit yang itu lagi, dan harus membawa 3 tengkorak yang pernah kutemukan agar semua kutukan ini jelas berakhir. Ya karena seperti cerita ini ya teman-teman yang sudah berakhir sampai di sini. Bagaimana menurut kalian cerita dari pengalaman yang ditulis narasumber yang dikirimkan ke alamat email kami yang disadur oleh Manavila ya teman-teman? Kalian bisa komen di bawah, dan kalian bisa mengirimkan cerita-cerita kalian ke alamat email kami ya teman-teman. Nanti akan saya bacakan di sini juga seperti cerita-cerita yang sebelumnya. Jadi pengalaman horor kalian, pengalaman horor entah itu teman kalian, keluarga kalian, ataupun saudara kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami. Alamatnya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekian ya teman-teman, video ini saya akhiri. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Jangan lupa subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Pokoknya terima kasih atas dukungan kalian selama ini ya teman-teman. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang sampai sekarang ini. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.